Halo guys, lagi dan lagi Pak Mul dirujak oleh mama dan juga netizen terkait dengan semakin kesini semakin sempitnya lapangan kerja di Indonesia. Bukannya memberikan solusi malah mengeluh, dan yang membuat kita kebingungan kenapa baru di akhir-akhir jabatan Pak Mul ini merasa resah dengan sempitnya lapangan kerja. Kata netizen, 10 tahun ngapain aja Pak? Kenapa baru sekarang mengeluhnya dan merasa resah dengan keadaan di negeri ini? Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa rujakan-rujakan mama dan juga para netizen. Sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja. Bentar. Papa menjelaskan keadaan global atau keadaan dunia, perusahaan-perusahaan itu lebih memilih freelance daripada pegawai tetap. Begitu. Nah, terus solusi yang Bapak tawarkan untuk memperbaiki keadaan dunia kerja yang makin sempit itu apa, Pak? Solusi yang Bapak berikan untuk memperluas dunia kerja khususnya di Indonesia itu apa, Pak? Nggak ada solusi. Nah, menjelaskan kondisi dunia itu bukan solusi tuh, Pak. Bukan, ya. Ya lucu aja gitu loh. Sekelas presiden yang udah menjabat selama 10 tahun, di akhir jabatannya menunggu lengser bulan depan malah menjelaskan keadaan kondisi dunia kerja yang makin sempit. Nah, terus pertanyaannya, Bapak kemarin selama 10 tahun menjabat ngapain aja, Pak? Di akhir jabatan malah menjelaskan dunia kerja makin sempit dan Indonesia terdampak. Memang iya, Indonesia terdampak. Indonesia terdampak itu karena memang regulasi-regulasi di Indonesia juga mendukung sempitnya dunia kerja itu. Gitu loh. Ya lucu aja gitu loh. Sekelas presiden 2 periode bukan memberikan solusi, malah menjelaskan kondisi. Kondisi yang sama sekali tidak memberikan solusi. Dan jujur aja Pak, saya sebagai rakyat Indonesia, bukan ini yang saya ingin dengar dari presiden saya. Bukan presiden yang menjelaskan kondisi dunia, bukan. Yang saya ingin dengar dari presiden saya adalah ketika presiden dihadapkan dengan masalah besar, presiden itu punya solusi agar supaya negaranya tidak terdampak terlalu dalam dengan masalah global itu, gitu loh. Kalau presiden cuma menjelaskan kondisi tanpa memberikan solusi, bagi saya presiden itu hanya sedang menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada publik, gitu loh. Betul. Kalau seandainya negara ini kedepannya tidak baik-baik aja, masalah utamanya adalah masalah global, bukan gagalnya pemerintah. Itu yang saya tangkap. Padahal rakyat menggaji besar, menggaji gede para pejabat termasuk presiden agar supaya mereka itu kerja, membuat solusi-solusi agar supaya rakyat ini tidak terdampak dengan masalah global, punya jalan keluar, ekonomi rakyat makin baik-baik aja gitu loh. Rakyat udah rela menggaji besar para pejabat, ternyata para pejabat tidak bisa memberikan solusi seperti harapan rakyat. Ya, apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, sekelas presiden menjelaskan dunia kerja makin sempit, makin sulit, ternyata sempitnya dunia kerja itu hanya terdampak kepada rakyat biasa. Ya, sempitnya dunia kerja itu tidak terdampak kepada keluarga presiden. Keluarga presiden saat ini malah mendapatkan posisi-posisi strategis seperti komisaris BUMN lah, anaknya sekarang jadi apa, mantunya sekarang jadi apa. Lihat kenyataan ini, ternyata yang terdampak sempitnya dunia kerja itu hanya rakyat, bukan keluarga dari presiden. Ya pantesan presiden tidak memberikan solusi, atau tidak punya solusi, atau bahkan tidak mencari solusi. Pantesan tidak membuat solusi atau mencari solusi. Lawang keluarganya udah dapat posisi strategis dengan gaji yang besar. Pertanyaan saya nih Pak, dari dulu Anda kemana? Baru sekarang Anda berkuar-kuar membahas tentang lapangan pekerjaan. Ngurusin anak. Pertanyaan saya sekali lagi, dari dulu Anda di mana Pak? Di mana selama 10 tahun masa kepemimpinanmu Anda sibuk untuk membangun infrastruktur, membangun beton-beton di jalan, menghabiskan uang untuk bangun IKN, tanpa memperhatikan masyarakat-masyarakat kecil. Dan ini yang terjadi. Anda sendiri baru sadar kan bahwasannya kebijakan yang Anda buat itu telah membuat masyarakat yang ada di Indonesia itu menderita. Ketika mereka sibuk untuk cari lapangan pekerja, malah lapangan pekerjaan itu tidak ada. Jadi mau Anda sampaikan di sini ya orang-orang tidak akan percaya lagi bahwa karena kebijakanmu itu yang membuat masyarakat di Indonesia semakin menderita.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang untuk wabarakatuh. kalian semua, dimanapun kalian berada ya. Sekarang aku tuh mau membahas dunia perekonomian kita ya. Keadaannya sedang tidak baik-baik saja, terutama di bidang jual beli, khusus para pedagang ya. Pedagang apa saja, sayuran, kelontongan, pakaian, dan semuanya. Akhir-akhir ini ya, pedagang yang mengeluh. Karena apa? Sekarang pembeli sepi ya, nggak tahu tuh pada kemana. Mungkin tidak ada uang ya, susah uang atau gimana, nggak tahu lah. Pokoknya yang terjadi di kita sekarang ya, khususnya Indonesia, keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kasihan para pedagang ya, pedagang kecil, kaki lima, semua kena imbasnya. Entah karena itu apa ya, ketidakpunyaan uang atau susah cari uang ya, sehingga apa, banyak para pedagang yang sekarang gulung tikar ya. Karena apa? Pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran, tidak seimbang ya. Yang ada malah apa, nombokin ya. Kasihan. Aku sering jumpa di lapangan sekarang ya, survei, banyaknya para pedagang yang mengeluh ya. Gimana katanya nasib para pedagang sekarang, khususnya pedagang kecil ya, terutama itu pada pedagang sayuran. Dia punya modal segitu-gitunya, kalaupun dagangannya tidak habis satu hari, berarti kedua harinya mungkin busuk ya. Begitu juga dengan penjual buah-buahan, sama. Karena apa? Tidak mungkin bertahan lama kalau buah sama sayuran ya, kecuali ya kayak yang bisa tahan lama ya jualannya. Gimana tuh Pak Presiden? Pak Jokowi itu gimana? Ya gimana? Ini harus segera di renovasi Pak Jokowi. Dia aja kaget kok. Segera dikondisikan lagi Pak. Kasihan loh, termasuk aku juga nih. Aku juga sama rakyat ya Pak, menengah ke bawah yang merasakan dampaknya Pak ya. Nggak tahu ini dampak dari apa gitu ya, sehingga mempengaruhi dunia perekonomian kita Pak. Aku di sini mewakili diri sendiri aja Pak, protes. Udah mah kebutuhan makin meningkat, ditambah cari uang lebih susah, dan kenaikan harga-harga sembako makin melambung lagi Pak sekarang ini ya. Yap, kasihan rakyat. Semua bahan kebutuhan begitu mahal, dan lapangan kerja saya kira sangat-sangat minim. Karena presiden kita hanya sibuk mengurusi keluarganya, hanya sibuk mengurusi anaknya, bagaimana agar bisa mendapatkan jatah kekuasaan untuk jangka panjang ke depannya. Tetapi mengenai persoalan rakyat, beliau ini tidak peduli sama sekali. Mau itu rakyat melarat, mau itu rakyat sengsaranya sangat luar biasa. Yang penting anaknya dan juga keluarganya atau menantunya bisa sejahtera. Persoalan rakyat, soal kesejahteraan tidak dipedulikan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.